Oke, ini adalah video bagian ke-6 dari pembahasan soal OSN IPA SMP tahun 2024. Akan langsung masuk ke pembahasan soal yang pertama. Pada gambar ditunjukkan grafik kecepatan setiap saat dari suatu benda yang bergerak dari titik O sampai titik U. Pertanyaannya adalah benda bergerak terlambat pada saat menempuh lintasan titik-titik. Oke, dalam membaca atau menganalisis soal ini kita perlu berhati-hati ya. Jadi di sini yang diketahui adalah grafik kecepatan. Kita mulai dari sini analisanya. Ingat ya, kecepatan itu merupakan besaran vektor. Jadi kalau kita nyatakan dia sebagai kecepatan, dia adalah besaran vektor. Artinya apa? Selain memiliki nilai, besaran vektor itu ada arahnya ya, atau memiliki arah. Nah, sekarang kita akan menganalisis dari grafik OPQRSTU ini mana yang dia diperlambat. Nah, diperlambatnya itu ada di segmen grafik yang mana? Apakah OP, PQ, dan seterusnya. Kita akan gambarkan garis bantuan seperti ini. Oke, kita gambar di bawah saja ya garis bantuannya. Ini untuk memudahkan kita untuk menganalisis supaya analisanya bisa lebih tepat. Oke, jadi kita akan mulai dari O. O itu titik di mana waktunya masih nol ya. Misalkan titik O-nya kita taruh di tengah-tengah aja deh di sini ya. Ini adalah titik O. Kemudian dia bergerak OP. Perhatikan dari titik O pada saat di titik O itu adalah kecepatannya masih nol. Tahunya dari mana? Ya, dari grafik ini di titik O itu dia masih nol kecepatannya. Tetapi kita lihat kecepatan di titik P, kita tulis VP ya di atas ini berapa nilainya? Min 4. Min 4 meter per second. Artinya apa? Artinya kalau dia negatif ya, kalau kita pakai garis bantuan ini sebagai seperti koordinat gitu, min 4 itu artinya dia bergerak ke kiri. Jadi misalkan dia mula-mula di titik O itu kecepatannya 0, kemudian sampai di titik P itu dia punya kecepatan 4 ke kiri, artinya adalah dari titik O ke titik P dari 0 menjadi 4. Berarti ini grafiknya adalah grafik dipercepat. Kenapa dipercepat? Karena dari 0 menjadi 4. Hanya saja arahnya ke arah kiri. Kita tulis di sini ya. Jadi kita tulis ini dipercepat. Jadi dia sedang mengarah ke kiri. Misalkan ini ke kiri. Jadi arah kiri itu ditandakan oleh nilai yang negatif di sini. Kemudian sekarang kita lihat lagi dari titik P ini. Titik P kecepatannya 4 ke kiri. Titik Q kecepatannya juga masih 4. Jadi VQ itu juga sama dengan kecepatannya 4 ke kiri. Atau kita tulis min 4 meter per second. Berarti dari titik P ke titik Q min 4 masih sama min 4. Berarti di sini grafiknya adalah gerak lurus beraturan. Atau dia di sini kecepatannya konstan. Kita tulis di sini ya. Jadi PQ itu kecepatan konstan. Tulis dahulu kecepatan konstan. Selesai di Q. Lalu lihat Q ke R. Jadi dari V di sini O, kemudian di sini P, dari di P bendanya sudah punya kecepatan 4 meter per second ke kiri. Kemudian di Q juga masih sama ya. Kita gambar lagi di sini Q juga masih sama 4 meter per second ke arah kiri. Kemudian bagaimana dengan gerakan QR? Nah, sekarang kita lihat QR itu apa yang terjadi di sana. Kecepatan di Q itu minus 4, sedangkan kecepatan di R itu 0 kan? Jadi kalau kita perhatikan grafik, kecepatan R, VR itu sama dengan 0. Jadi gerakan dari Q ke R itu pasti gerakan diperlambat kan? Jadi ini gerakannya diperlambat. Karena pada saat di Q dia punya kecepatan negatif 4 atau 4 ke kiri. Sedangkan pada saat di R, misalkan R-nya kita gambar di sini. Pada saat di R dia kecepatannya VR-nya 0. Berarti dari 4 menjadi 0, tentu saja diperlambat ya. Kemudian kita lihat gerakan dari R ke S. Nah, S kelihatan ya, ini grafik yang normal seperti biasa kita lihat. Di R itu kecepatannya 0, di S dia punya kecepatan 4. Ini pasti GLBB dipercepat. Tetapi dipercepatnya sudah positif dia karena kecepatannya sudah mengarah ke kanan ya, atau kecepatannya positif. Percepat ke kanan. Kemudian ST kecepatan konstan seperti biasa, konstan, kemudian yang TU itu adalah diperlambat. Jadi kita sudah menganalisis untuk masing-masing segmen grafiknya. Kalau diminta mana yang diperlambat, maka kita punya dua kasus. Yang pertama adalah ini, yaitu QR. QR ada QR di sini. Yang kedua adalah diperlambat berikutnya adalah TU. Berarti jawaban untuk soal ini adalah yang B ya.
Jadi untuk grafik RSTU mungkin biasa, tapi grafik OPQR perlu diperhatikan di sini karena kita berurusan dengan kecepatan. Maka kita juga harus memperhitungkan arahnya. Itu pembahasan soal yang pertama. Kita lanjutkan soal berikutnya. Sebuah benda berada di lantai kasar dan diikatkan pada ujung sebuah pegas mendatar dengan konstanta pegas 40 Newton per meter. Ujung lain pegas diikatkan pada dinding, kemudian benda ditarik sehingga pegas memanjang sebesar 1 cm. Kemudian dilepaskan dan berhenti tepat di titik setimbang. Jika dinyatakan bahwa energi mekanik berkurang, besar gaya gesek antara benda dengan lantai adalah 0,2 Newton. Usaha gaya gesek sebesar energi potensial maksimum, usaha gaya gesek sebesar 0,001 Joule, maka pernyataan yang tepat adalah titik. Kita gambar dulu seperti ini. Kita akan membuat dua gambar ya. Jadi gambar yang pertama adalah ini kita gambar pegasnya, kemudian ini kita buat masanya. Nah, ini adalah kondisi pegas saat belum ditarik. Artinya apa? Artinya titik yang ada di sini kita bisa pakai sebagai titik setimbang. Jadi garis putus-putus yang berwarna merah itu adalah titik setimbangannya. Pegas belum bergerak. Kemudian bendanya ditarik sehingga pegasnya memanjang sebesar 1 cm. Kita gambar di gambar yang kedua. Gasnya sekarang sudah bertambah panjang. Kita misalkan gambar di sini. Oke, ini masih benda yang sama ya. Jadi dia punya massa M, gasnya punya konstanta pegas K misalkan. Kemudian dia sudah memanjang sebesar berapa memanjangnya? Sebesar 1 cm. Jadi ini delta X-nya sama dengan 1 cm. Oke, kita akan lihat. Dan di sini permukaannya adalah kasar. Oke, lalu apa yang terjadi? Ternyata setelah dia dilepaskan, kita perlu menggambar satu lagi mungkin di bawahnya ya. Jadi gambar satu lagi setelah dia dilepaskan tadi, balok yang mula-mula ada di sini, ini masih ada pegasnya, ternyata dia tepat berhenti di sini, di titik setimbang. Oke. Jadi balok yang saat kita tarik ada di posisi sebelah kanan ya, 1 cm dari titik setimbang, kemudian dilepaskan dan dia di sini itu berhenti. Jadi dia di posisi yang setimbang masih sama, di posisi yang sama ini dia kecepatannya adalah 0. V-nya sama dengan 0. Tentu saja dia nanti akan bergerak ke arah kiri ya. Nah, seperti itu kejadiannya, sekarang tinggal kita analisis. Kita jawab dulu untuk pernyataan yang pertama. Pada lantai di situ ada gaya gesek ya. Disebutkan di soal bahwa pada lantai itu lantainya adalah bersifat kasar. Karena lantai bersifat kasar berarti ada gaya gesek. Nah, gaya gesek itu salah satu gaya yang sifatnya non-konservatif, maka dia bersifat untuk mengurangi energi mekanik. Ya jelas berkurang. Kenapa? Karena dia awalnya di sini dia punya energi, kan sampai di sini energinya hilang atau habis. Kenapa dia bisa habis? Karena energinya dipakai untuk melawan gaya gesek yang ada di lantai. Berarti pernyataan yang pertama jelas benar, nomor satu itu betul. Jadi jawabannya tinggal A, B, atau D ya. Kita lihat nomor 2. Besar gaya gesek antara benda dengan lantai sama dengan 0,2 Newton. Nah, untuk bisa menghitung gaya geseknya, kita perlu menggunakan teorema usaha energi ya. Jadi, pada saat dia ada di posisi maksimum di sini, ya, di posisi maksimum, energi apa yang dimiliki oleh balok ini? Balok ini memiliki energi potensial elastis atau energi potensial gas. Berapa nilai energi potensial elastisnya? Yaitu setengah dikalikan K dikalikan amplitudo kuadrat atau setengah dikalikan K dikalikan kita pakai delta X, berarti kita ikutin delta X kuadrat seperti ini. Kalau kita hitung nilainya dia akan menjadi setengah dikalikan konstantanya adalah 40 dikalikan delta X-nya adalah 1 cm atau kita tulis 1 kali 10 pangkat negatif 2 kuadratkan ya. Kita ubah dalam satuan meter supaya kita bisa mendapatkan satuannya dalam joule atau SI ya di situ. Coret 40 dengan 2 kita dapat 20. Jadi 20 dikalikan 1 kali 10 pangkat negatif 4. Atau kita tulisnya 2 kali 10 pangkat negatif 3 ya. Nolnya kita pakai buat menghilangkan pangkat negatif di sini. Nah, kita sudah dapat energi yang dimiliki oleh balok kayu di posisi pertama kali ditarik ya, di posisi ini. Nah, lalu apa yang akan dilakukan oleh balok kayu ini dengan energi sebesar ini? Kalau kita lepaskan, dia akan bergerak. Nah, bergerak tetapi di posisi yang setimbang, energinya habis. Apa artinya? Artinya adalah
energi yang dimiliki oleh balok kayu ini dia akan dipakai untuk melawan usaha yang diberikan oleh gaya gesek. Berarti kita tulis seperti ini. Usaha yang diberikan oleh gaya gesek itu akan dilawan oleh energi potensial atau energi yang dimiliki oleh balok. Apa energi yang dimiliki oleh balok? Ya, energi potensial elastis. Jadi usahanya akan dilawan oleh energi potensial elastis. Usaha oleh gaya gesek itu sama dengan gesek, atau biasakan kalau menulis gaya gesek kita pakai kecil ya. Gesek dikalikan S sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 3. F gesek dikalikan S itu jarak yang perpindahannya ya, perpindahan dari bendanya ini, yaitu tidak lain adalah 1 cm, 1 kali 10 pangkat negatif 2, kita ubah dalam meter, 2 kali 10 pangkat negatif 3. Artinya kita dapat nilai gaya geseknya, yaitu F gesek sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3 dibagi 1 kali 10 pangkat negatif 2. Tinggal kita bagi ya, 2 dibagi 1 itu 2, dikalikan 10 pangkat min 3 dibagi 10 pangkat min 2 ya. Kalau dibagi maka pangkatnya dikurang. Min 3 dikurangi negatif 2. Min 3 min 2. Sama dengan min 3 plus 2. Berarti ini jadi 10 pangkat min 1. Atau 0,2 Newton. Berarti gaya gesek yang bekerja adalah 0,2 Newton. Dan jawabannya berarti nomor 2 juga benar. 1, 2 benar. Berarti yang ini jelas salah, yang ini juga jelas salah. Maka tinggal dua kemungkinan ya. Kemungkinan yang nomor A, 1, 2, 3, atau malah semuanya 1, 2, 3, 4. Kita cek yang nomor 3 ya. Sebenarnya untuk lebih mudah kita ceknya nomor 4 supaya tidak mengetik dua kali. Kita akan mereview satu persatu ya. Usaha gaya gesek sebesar energi potensial maksimum. Nah, nomor 3 juga benar. Sudah kita jawab di sini. Usaha oleh gaya gesek sama dengan energi potensial elastik. Potensial elastik ini ada di mana? Ada di simpangan maksimum. Berarti di sini nilainya juga energi potensial yang bersifat maksimum. Jadi nomor 3 betul. Kemudian yang nomor 4, usaha oleh gaya gesek sebesar 0,001. Kita cek di sini. Usaha oleh gaya gesek kan harusnya sama dengan energi potensial elastik, yaitu 2 kali 10 pangkat min 3. Maka harusnya 0,002 kan? Karena 2 kali 10 pangkat min 3 bukan 0,001. Berarti yang keempat salah. Ini salah. Sudah jelas jawabannya adalah yang A ya. Yang pertama, kedua, dan ketiga. Jadi seperti itu untuk menganalisis soal yang berkaitan dengan energi, gas, dan usaha oleh gaya gesek ini. Oke, sekian untuk video kali ini. Kita lanjutkan lagi di video-video selanjutnya.